Keller adalah aktivis sosial yang terkenal di Amerika, bahkan di dunia. Dia juga contoh nyata jika keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Dalam usia belia, Helen harus masuk ke dalam dunia yang gelap dan sunyi. Namun hal itu tak menghalangi dirinya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Awalnya Helen berusaha untuk berbicara, namun tak seorang pun dapat memahaminya, termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini sempat membuat Helen frustasi dan mengamuk. Ketika Keller berusia 7 tahun, Kate, ibunda Keller, memutuskan untuk memberikannya seorang guru sekaligus pengasuh. Atas rekomendasi Alexander Graham Bell yang peduli terhadap anak-anak tunarungu, Keller memiliki seorang pembimbing bernama Anne Sullivan. Sullivan sendiri pernah mengalami hal serupa dengan Keller. Namun setelah menjalani operasi, berangsur ia dapat melihat meskipun tidak sampai pulih benar. Pengalaman itulah yang memicunya untuk menerima tawaran menjadi pembimbing bagi Keller. Sullivan mulai mengoreksi kebiasaan buruk Keller sedikit demi sedikit. Diawali dengan mengejak kata-kata mudah seperti doll atau cake sampai mengajarinya tata krama. Jika Keller melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, Sullivan selalu menghukumnya dengan menolak bicara dengan Keller dalam artian tidak mengejakan kata-kata di tangannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara keduanya semakin terjalin. Suatu hari, Sullivan mengajak Keller ke sumur dan mencoba mengajaknya memompa air. Saat air menyentuh tangan Keller, Sullivan mengejakan kata water di tangannya. Tiba-tiba, sinyal itu dapat dimengerti oleh pikiran Keller. Ia akhirnya paham bahwa air merupakan zat cair yang mengalir di tangannya. Sejak saat itulah kemajuannya semakin pesat. Keller bahkan mewujudkan keinginannya sejak kecil, yaitu merasakan pendidikan di perguruan tinggi. Tahun 1898, ia berhasil masuk ke Cambridge School for Young Ladies, sebelum akhirnya masuk Radcliffe College tahun 1900. Tahun 1904, Keller lulus dengan prestasi cum laude. Karena pengetahuan dan dedikasinya di bidang pendidikan, Keller dianugerahkan gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di banyak negara. Salah satu karyanya yang paling populer adalah The Story of My Life yang ditulisnya pada tahun 1903 dan sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Pada 1957, sebuah drama yang memotret kesuksesan pertama Anne Sullivan berkomunikasi dengan Helen kecil berjudul Miracle Worker pertama kali dipertontonkan dan ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Tahun 1959, naskahnya ditulis ulang untuk dipentaskan di Broadway. Mendapatkan sambutan hangat, drama ini kemudian diangkat ke dalam sebuah film. Aktris-aktris yang memerankan Keller dan Sullivan berhasil menerima Oscar atas peran mereka. 1 Juni 1968, wanita tegar yang menginspirasi dunia, pejuang hak-hak wanita, pembela orang-orang dengan keterbatasan fisik, juga seorang penulis ini mengalami stroke dan meninggal di Arkansas. Jenazah Helen Adams Keller dikremasi di Bridgeport, Connecticut. Ya, kisah Keller ini tadi kita lihat adalah sebuah cuplikan film dari Miracle Water yang dirilis tahun 1962. Kisahnya cukup menginspirasi sekali karena sempat kita bahas tadi bahwa dia tuh tunanetra tapi bisa menghasilkan sebuah buku yang sempat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan pada tanggal 1 Juni ini tidak hanya merupakan hari meninggalnya Helen Keller, tapi juga ada kejadian lain ya Rahma ya? Oh betul sekali Zizi.